Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Putuanku. NIM A210-1872, kelas D Media TK. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus akuntansi yang merupakan salah satu materi pada mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10 semester lanjut. Nah, ini adalah siklus akuntansi yang dimulai dari dokumen transaksi, selanjutnya dicatat dalam jurnal. Dalam perusahaan jasa hanya ada jurnal umum, akan tetapi jika dalam perusahaan dagang ada jurnal umum maupun jurnal khusus. Selanjutnya kita catat ke buku besar, lalu saldo akhir pada buku besar kita catat ke neraca saldo. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya yaitu neraca lajur, selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah disesuaikan, lalu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu membuat jurnal penutup, selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Lalu dapat kita lanjutkan membuat jurnal pembalik di awal bulan berikutnya. Jurnal pembalik bersifat opsional atau tidak wajib. Jadi siklus akuntansi itu dokumen transaksi, jurnal besar, sampai neraca saldo setelah penutupan. Apa sih pengertian siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari aktivitas transaksi sampai pembuatan laporan keuangan perusahaan. Itu merupakan rangkaian langkah yang dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaan dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi, seperti buku besar dan neraca saldo. Nah, ini adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, dokumen transaksi. Dokumen transaksi adalah dasar data yang digunakan dalam akuntansi. Identifikasi transaksi ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu untuk mencari tahu transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Bukti transaksi sendiri itu terdiri dari seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Yang selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan langkah selanjutnya atau langkah kedua yang memiliki definisi pemindahan buku transaksi akuntansi dari jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal adalah sebuah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar dalam buku jurnal. Yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah
ditemukan saat diperlukan. Buku besar ada dua bentuk, yaitu bentuk scontro dan bentuk stafel. Buku besar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat. 2. Wadah untuk menggolongkan akun. 3. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat yaitu sebagai dasar dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Yaitu raca saldo. Raca saldo merupakan daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar dalam perusahaan. Biasanya raca saldo dibuat untuk mengetahui sisi debit dan kredit apakah balance atau tidak yang telah kita catat di buku besar. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun, raca saldo ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir akuntansi. Secara umum ada beberapa hal yang merupakan ayat atau transaksi yang harus dibuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu koreksi kesalahan penjurnalan. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap di sini seperti misalkan komputer, gedung. Karena dalam periode aktiva tetap fungsinya semakin berkurang. Misalkan komputer hanya memiliki umur ekonomi selama 4 tahun. Dari tahun ke tahun mengalami penyusutan fungsi, sehingga perlu disusutkan. Yang ketiga yaitu penyesuaian sewa dibayar di muka. Misalkan contohnya saat kita membayar kos biasanya dibayar pada awal tahun. Nah, misalkan kita mulai kos pada bulan Oktober, lalu pada bulan Desember dibuat jurnal penyesuaian. Nah, yang sudah menjadi beban yaitu 3 bulan dari Oktober, November, dan Desember dengan akun beban sewa. Lalu sisanya masih dengan nama akun sewa dibayar di muka. Jadi sisanya itu masih dengan sewa dibayar di muka yang sudah kita pakai atau sudah terjadi, itu merupakan beban sewa. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Tentu perlengkapan mengalami perubahan. Misalkan sekitar pertengahan Desember, perlengkapan memiliki nilai 100.000, lalu pada akhir periode perlengkapan menjadi 50.000, sehingga yang 50.000 merupakan beban perlengkapan dan yang 50.000 lagi masih merupakan perlengkapan. Yang selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka, seperti uang muka dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Ada 5 laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca, 2 laporan laba rugi, yang 3 laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima
catatan atas laporan keuangan. Yang sering kita gunakan hanya 3 laporan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Apa sih itu laporan neraca? Laporan neraca merupakan laporan yang berisikan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, utang, serta modal pada periode akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, merupakan sebuah laporan yang menyajikan perhitungan atas seluruh pendapatan dan biaya perusahaan mulai dari pendapatan yang diperoleh hingga pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Sesuai dengan namanya, laporan perubahan modal merupakan laporan menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan aliran dana kas masuk dan keluar yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu dari aktivitas investasi, operasional, maupun pendanaan yang terjadi dalam satu periode akuntansi tertentu. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan laporan tambahan yang berisikan informasi rinci mengenai suatu tahun tertentu. Tahap selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan rugi atau laporan perubahan modal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Setelah jurnal penutup dibuat neraca saldo setelah penutupan yang bertujuan untuk melihat apakah antara akun telah memberikan hasil yang sama atau tidak, agar selanjutnya bisa dijadikan sebagai untuk memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Yang terakhir yaitu jurnal kembali. Seperti yang dijelaskan di awal, jurnal kembali bersifat opsional atau tidak harus dibuat. Jika dibuat, lebih baik. Sebagai contoh, untuk transaksi dalam jurnal kembali itu seperti transaksi pendapatan di muka yang dicatat saat penjurnalan langsung. Lalu biasanya jurnal kembali ini dibuat pada awal periode akuntansi baru. Atau misalkan laporan keuangan, jurnal penutup dan lain-lain dibuat di 31 Desember. Nah, untuk jurnal kembali itu dibuat di 1 Januari atau 2 Januari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari teman-teman atau yang lihat video ini ada pertanyaan atau masih belum memahami mengenai siklus akuntansi, dapat bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih.